Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman dan Dewan Juri yang kami hormati. Perkenalkan, nama saya Zara Falisha Lubis. Dan teman-teman, saya Sahal Saida Zakira Rahma. Dan saya Farah Pula. Kami dari MTSN 1 Kota Banda Aceh. Kami dari bidang Ilmu Pengetahuan, Teknik, dan Rekayasa. Kepercayaan diri merupakan suatu keyakinan dalam jiwa manusia bahwa semua tantangan hidup harus dihadapi dengan berbuat sesuatu. Salah satu faktor yang mempengaruhi kurangnya kepercayaan diri adalah bentuk fisik. Bentuk fisik tubuh yang bagus dan profesional tentu akan membuat seorang lebih percaya diri, karena terlihat baik oleh orang lain. Namun, tidak semua manusia diciptakan sempurna oleh Yang Maha Kuasa, salah satunya indera penglihatan. Indera penglihatan pada manusia merupakan salah satu sumber informasi yang paling utama. Apabila seorang mengalami gangguan pada penglihatan, maka kemampuan aktivitas akan sangat terbatas. Karena informasi yang diperoleh akan jauh berkurang dibandingkan dengan mereka yang berpenglihatan normal, sehingga mereka membutuhkan bantuan untuk mengetahui lingkungan di sekitarnya. Tunanetra adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan seseorang yang mengalami gangguan pada penglihatan. Tunanetra diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu buta sebagian dan buta total. Dengan berkurangnya indera penglihatan, maka tunanetra berusaha untuk memaksimalkan fungsi indera-indera yang lainnya, seperti penciuman, pendengaran, dan lain sebagainya. Banyak dari penyandang disabilitas ingin merasakan kehidupan normal pada umumnya. Pada umumnya, untuk bergerak dan berpindah tempat, penyandang tunanetra menggunakan alat bantu berupa tongkat untuk mengetahui keberadaan benda yang ada di sekitarnya. Hal ini membuat penyandang tunanetra dituntut untuk selalu waspada dan berhati-hati jika berjalan sendirian dan ketika tersesat atau berada di dalam keadaan darurat lainnya. Perkembangan teknologi yang semakin maju dapat menciptakan bermacam-macam alat dengan pemanfaatan teknologi tepat guna yang salah satu gunanya untuk penyandang tunanetra. Dan pemanfaatan teknologi microcontroller, penyandang tunanetra dapat lebih leluasa dalam beraktivitas di kehidupan sehari-hari tanpa perlu merasa khawatir. Berdasarkan observasi kami melakukan terobosan baru dengan membuat inovasi alat teknologi yang tepat dan berguna, yaitu tunanetra smartphone dengan menggunakan sensor ultrasonik pada tongkat untuk meningkatkan rasa percaya diri pada penyandang tunanetra. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini ialah yang pertama, untuk mengetahui proses pengembangan tunanetra smartphone untuk meningkatkan rasa percaya diri tunanetra. Kedua, untuk mengetahui sikap kepercayaan diri tunanetra dengan pengembangan tunanetra smartphone. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Research and Development atau R&D. Research and Development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Populasi penelitian ini ialah siswa-siswi tunanetra Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Provinsi Aceh. Pada penelitian ini, kami menggunakan 3 instrumen penelitian. Yang pertama, pedoman wawancara. Yang kedua, angket penilaian kelayakan produk. Yang ketiga, angket sikap kepercayaan diri. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini ialah yang pertama, untuk mengetahui proses pengembangan tunanetra smartphone untuk meningkatkan sikap kepercayaan diri tunanetra. Yang kedua, untuk mengetahui sikap kepercayaan diri tunanetra dengan pengembangan tunanetra smartphone. Populasi penelitian ini ialah siswa-siswi tunanetra Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Provinsi Aceh. Kemudian, sampel berjumlah 2 orang siswa-siswi tunanetra Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Provinsi Aceh. Bahan-bahan yang kami gunakan pada penelitian ini ialah yang pertama, Arduino Uno yang terdapat dalam safety box yang berfungsi sebagai pemrograman yang mengendalikan semua komponen yang kami gunakan. Yang kedua, sensor ultrasonik yang berfungsi untuk mengukur jarak penghalang pada pengguna. Ketiga, buzzer yang berfungsi untuk memberi informasi berupa bunyi kepada pengguna. Keempat, baterai recharger yang terdapat dalam safety box yang berfungsi sebagai power supply. Adapun alat-alat yang kami gunakan dalam penelitian ini ialah yaitu solder, timah, lem tembak, dan bor. Hasil penelitian ini menggunakan R&D dengan 9 tahapan pengembangan Sugiono. 1. Potensi dan masalah. Kami menciptakan inovasi produk yang bermanfaat, yaitu dari daur ulang sampah untuk membuat tunanetra smartphone. Masalahnya adalah tunanetra kurang percaya diri dalam berbagai kegiatan. Ruang lingkup aktivitas tunanetra sangat terbatas dan ketika berjalan sering tertabrak. Jadi kami membuat smart tool untuk membantu tunanetra dalam beraktivitas sehari-hari.
Yang kedua, pengumpulan data. Kami mengumpulkan informasi melalui observasi lingkungan sekolah luar biasa di Banda Aceh dan wawancara. Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup aktivitas tunanetra sangat terbatas, kurang percaya diri dalam berbagai kegiatan, dan ketika berjalan sering tertabrak. Oleh karena itu, diperlukan inovasi menciptakan produk tunanetra Smart Tool agar tunanetra dapat beraktivitas bebas dan lebih percaya diri. Ketiga, desain produk. Kami membuat desain produk yang akan dikembangkan. Produk yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah tunanetra Smart Tool. 4. Validasi desain. Kami melakukan validasi desain dengan beberapa dosen dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Araniri, Kota Banda Aceh. Adapun saran yang kami dapatkan dari kegiatan validasi desain adalah yang menggunakan 2 buzzer dapat menggunakan 1 buzzer saja dengan suara yang jelas. Jarak yang digunakan sebesar 80 cm. 2 Arduino yang digunakan bisa kita gunakan 1 saja dan dihubungkan dengan 2 sensor ultrasonik. 5. Revisi produk 1. Revisi produk dilakukan berdasarkan saran dari validator. Saran yang diterima berupa menggunakan 1 Arduino dan tidak memerlukan lagi rompi. Untuk tongkatnya, diubah yang dari kayu menjadi sebuah tongkat yang didaur ulang dari gagang pel bekas. 6. Uji coba produk. Uji coba produk dilakukan setelah perbaikan desain berdasarkan saran dari validator, dan validator mengisi angket uji kelayakan. Hasil dari uji coba produk dengan validator layak digunakan untuk pengembangan tunanetra Smart Tool. Yang ketujuh, revisi produk kedua. Untuk menyempurnakan produk yang dikembangkan, pendeteksi penghalang pada sensor akan mengeluarkan bunyi melalui buzzer. Yang kedelapan, uji coba pemakaian, bertujuan untuk mengetahui efektivitas produk yang dikembangkan. Hasil dari uji coba pemakaian pada tongkat tunanetra Smart Tool dengan validator menunjukkan sangat layak untuk digunakan dan dikembangkan. Dan yang terakhir, revisi produk ketiga. Pada tahap ini kami mengubah jarak 50 cm pada bagian sensor bawah dan pada sensor atas mengubah jarak dengan 60 cm. Dengan jarak tersebut sangat efektif dapat digunakan. Suara buzzer pada tongkat bagian atas bernada lebih lembut, sedangkan pada bagian bawah bernada lebih besar untuk dibedakan. Selanjutnya, memberi angket sikap kepercayaan diri tunanetra setelah menggunakan tunanetra Smart Tool. Sikap kepercayaan diri tunanetra. Setelah kami melakukan uji coba pada tunanetra, kami memberikan angket sikap kepercayaan diri. Hasil presentasi sikap kepercayaan diri tunanetra diperoleh dari rentang 76 hingga 100. Oleh karena itu, memperoleh kriteria rata-rata persentase yaitu sangat percaya diri. Sikap kepercayaan diri tunanetra dengan pengembangan tunanetra Smart Tool. Setelah kami melakukan uji coba pada tunanetra sangat antusias dalam menggunakan tunanetra Smart Tool karena tunanetra merasa lebih nyaman dan leluasa dalam beraktivitas. Setelah tunanetra mencoba Smart Tool, kami memberikan angket sikap kepercayaan diri kepada mereka. Lalu, hasil dari uji coba pemakaian terhadap tunanetra menunjukkan bahwa kepercayaan diri tunanetra meningkat. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah yang pertama, pada uji validasi pertama, proses pengembangan tunanetra Smart Tool untuk meningkatkan sikap kepercayaan diri tunanetra diperoleh hasil validasi desain dengan nilai 100% dengan kategori kurang layak. Pada uji coba produk dilakukan setelah melakukan revisi atau perbaikan desain berdasarkan saran dari validator. Hasil uji kelayakan uji coba produk diperoleh nilai 100% dengan kategori layak. Selanjutnya, pada tahap uji coba pemakaian diperoleh nilai 100% dengan kategori sangat layak. Dan kesimpulan terakhir yaitu adalah pengembangan tunanetra Smart Tool dapat meningkatkan kepercayaan diri tunanetra. Sekian presentasi dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah.